Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri sekalian? Baik, dalam kesempatan kali ini kita masuk dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di bab kali ini kita akan membahas tentang bela diri pencaksilat. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, memahami hakikat pencaksilat. Kemudian yang kedua, memahami aliran-aliran pencaksilat. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan sikap dasar pencaksilat. Serta yang terakhir adalah memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak pola langkah, pukulan atau serangan dengan tangan, tendangan ataupun serangan dengan kaki, dan elakan. Baik, pencaksilat atau sering kita kenal adalah silat, suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Kemudian di tingkat nasional, olahraga melalui permainan dan olahraga pencaksilat ini menjadi salah satu alat pemersatu Nusantara. Bahkan pernah mengharumkan nama bangsa dan yang menjadi identitas bangsa kita. Olahraga pencaksilat ini dipertandingkan bahkan di skala internasional. Terakhir kemarin prestasinya adalah di ajang SEA Games. Kemudian yang kedua, kita mengenal aliran-aliran pencaksilat. Pada umumnya pencaksilat itu beragam, kemudian bermacam-macam. Baik itu mulai dari aliran pencaksilat ada organisasi PSHT, kemudian ada perisai diri, dan lain-lainnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada salah satu yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Apa itu? Ya, Tabak Suci, Perguruan Seni Bela Diri Indonesia, Tabak Suci. Nah, disingkat, Tabak Suci adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tabak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Nah, Tabak Suci ini berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963, tepatnya di Kauman, Yogyakarta. Nah, jadi inilah Perguruan Seni Bela Diri Indonesia yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas aktivitas-aktivitas pembelajaran di dalam pencaksilat. Nah, aktivitasnya ada yang pertama, yakni berupa aktivitas sikap dasar, yang kedua berupa sikap duduk, dan yang ketiga adalah sikap pasang. Jadi, secara umum, aktivitas dalam pencaksilat itu ada 3, sikap dasar, sikap duduk, dan sikap pasang. Pertama, sikap dasar, yakni kuda-kuda yang kuat. Nah, kuda-kuda yang kuat adalah modal utama dalam seni bela diri. Jadi, dikokohkan kakinya agar tidak jatuh oleh lawan. Kemudian sikap duduk di dalam Tabak Suci itu berarti posisi dalam berdoa, kemudian atau sikap dalam istirahat. Dan yang ketiga adalah sikap pasang, di mana sikap pasang adalah gambaran sikap siaga dari gerakan pencaksilat. Jadi sikap siaga atau sikap pasang. Selanjutnya, mari mengenal pola langkah di dalam pencaksilat, terutama Tabak Suci.
Apa itu pola langkah? Yaitu tata cara melakukan gerakan berupa langkah kaki yang efektif untuk serangan maupun hindaran. Yang pertama itu arahnya fleksibel, artinya tidak berfokus pada satu titik, tapi memiliki jangkauan yang lebih luas atau pandangan yang lebih luas. Yang kedua, cara melangkah yang efektif dan efisien. Artinya langkah-langkah yang akan kita gerakkan, maka haruslah langkah yang efektif, yang bisa memiliki efisiensi gerak untuk kita, baik itu bertahan maupun untuk menyerang. Yang ketiga, bentuk langkah yang mengedepankan kesiagaan. Artinya, pola langkah ini hal utama yang harus diperhatikan adalah kesiagaan. Jadi, baik itu ketika diserang maupun ketika menyerang. Kemanapun arah, lawan akan menyerang kita. Pola langkah menitik beratkan pada keefektifan gerak secara efisien dan mematikan. Nah, selanjutnya kita mengenal serangan-serangan dalam pencaksilat. Yang pertama, serangan itu bisa berupa menggunakan dengan tangan, kemudian yang kedua menggunakan kaki. Nah, di dalam tapak suci, serangan menggunakan tangan, kita mengenal jurus-jurus antaranya adalah merpati, naga, kata, dan lembu. Kalau untuk kaki, berupa jurus harimau dan ikan terbang. Itu jurus-jurus di dalam serangan tapak suci. Selanjutnya berupa elakan atau elakan atau hindaran. Jadi jurus-jurus tapak suci ada yang pertama mawar, kemudian raja wali, dan yang ketiga ada harimau. Nah, jurus harimau ini selain digunakan sebagai jurus elakan atau hindaran, juga sebagai jurus serangan. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mawar. Gerakan hindaran, elakan dan tangkisan, baik serangan tangan ataupun serangan kaki. Jadi, mawar ini berfungsi untuk menangkis atau mengelak dari serangan-serangan baik itu tangan maupun serangan kaki. Kemudian Raja Wali, elakan atau tangkisan yang menggunakan lengan sebagai alat penyasar. Jadi menggunakan lengan baik itu bagian luar maupun lengan bagian dalam, fungsinya untuk tangkisan. Setelah itu harimau ini berupa jatuhan yang baik, yang benar, tidak menyakiti diri sendiri, tapi berfungsi sebagai elakan atau hindaran. Baik, cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.